Penolakan terhadap timnas Israel U20 untuk berlaga di ajang Piala Dunia 2023 kembali bergulir setelah sejumlah ormas Islam kini giliran Gubernur Bali, Wayan Koster yang menolak timnas Israel bertanding di Pulau Bali pada Piala Dunia U20. Gubernur Bali, Wayan Koster mengirim surat ke Menpora menolak timnas Israel bertanding di Pulau Bali pada Piala Dunia U20 nanti. Surat itu menjelaskan alasan Bali menolak menjadi lokasi pertandingan timnas Israel. Wayan Koster menjelaskan penolakan itu dilakukan untuk menghormati hubungan diplomatik antara pemerintah Indonesia dengan negara lain di dunia, khususnya yang berkaitan dengan Israel. Sebelumnya sejumlah ormas Islam menggelar aksi unjuk rasa menolak kedatangan timnas Israel U20 di Bundaran Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat, Senin siang. Massa mengancam akan menggelar aksi lebih besar lagi apabila pemerintah bersikukuh mendatangkan timnas Israel ke Indonesia. Majelis Ulama Indonesia juga mengatakan semua ormas Islam menolak keikutsertaan timnas Israel di Piala Dunia U20 2023. Penolakan itu salah satunya didasari atas konstitusi dan solidaritas kepada rakyat Palestina. Menanggapi penolakan itu, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan pemerintah menjamin keamanan semua tim peserta Piala Dunia U20 termasuk Israel saat bertanding di Indonesia. Sudah disiapkan, jadi tidak ada masalah, tidak usah didiskusikan. Sudah persiapannya sudah dilakukan secara rapi. Itu aja. Untuk adanya penolakan di beberapa tempat? Sudah dibahas dan sudah disiapkan semua jalur. Politik, diplomatik, keamanan, dan sebagainya sudah dibicarakan. Ditunggu aja nanti diumumkan. Sebelumnya, baik Menpora maupun Ketua Umum PSSI menyatakan perihal keamanan tim peserta Piala Dunia U20 2023 menjadi domain Menko Polhukam. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah melalui Menko Polhukam menjamin keamanan semua tim peserta Piala Dunia U20 2023 termasuk Israel saat berlaga di Indonesia. Keikutsertaan Israel dalam ajang Piala Dunia U20 di Indonesia pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023 mendatang mendapat sorotan dari publik, khususnya terkait keamanan timnas Israel saat berlaga. Pasalnya kehadiran Israel sebagai peserta Piala Dunia U20 mendapatkan penolakan dari sejumlah pihak. Menanggapi hal itu, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan pemerintah menjamin keamanan semua tim peserta Piala Dunia U20 termasuk Israel saat bertanding di Indonesia. Sudah disiapkan, jadi tidak ada masalah, tidak usah didiskusikan. Sudah persiapannya sudah dilakukan secara rapi. Itu aja. Untuk adanya penolakan di beberapa tempat? Sudah dibahas dan sudah disiapkan semua jalur. Politik, diplomatik, keamanan, dan sebagainya sudah dibicarakan. Ditunggu aja nanti diumumkan. Ya, bagaimana dampaknya penolakan demi penolakan yang sampai saat ini tampaknya semakin lantang disampaikan oleh sejumlah pihak atas kehadiran timnas Israel U20 pada gelaran Piala Dunia U20 di Indonesia. Adakah solusi jalur ataupun jalan alternatif dari polemik ini? Kita akan membahasnya bersama dengan dua narasumber yang sudah bergabung lewat sambungan Zoom. Ada Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah 2018-2022, Sunanto, dan juga Koordinator Save Our Soccer, Akmal Marhali. Selamat malam, Cak Nanto, Mas Akmal, apa kabar? Selamat malam, alhamdulillah kabar baik. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah ibadah puasa hari pertama ya, Cak Nanto dan juga Mas Akmal. Ya, sama-sama. Kami juga menunggu nanti bergabungnya Bang Arya Sinulinga dari Exco PSSI untuk mempertajam dialog pada malam hari ini. Saya ingin ke Mas Akmal terlebih dahulu. Ini penolakannya semakin kencang dilontarkan, termasuk dari Gubernur Bali yang sebelumnya mungkin dianggap ini bisa menjadi solusi. Nanti timnas Israel akan bermain di stadion yang ada di Bali. Apakah ini menurut Anda memang sudah sulit bagi pemerintah untuk mengenyampingkan penolakan-penolakan ini, atau sekali lagi tetap harus memberikan kesempatan bagi timnas Israel U20 dengan tidak mencampur adukan politik dan juga olahraga? Ya, yang pertama pro kontra soal kehadiran Israel ini hal yang biasa, yang maklum ya, kita maklumi bersama karena memang Indonesia adalah negara yang sangat demokratis terkait dengan hal-hal politik, sosial, budaya, bahkan olahraga termasuk di dalamnya sepak bola. Cuma yang perlu kita sama-sama garis bawahi dan
tarik benang merahnya adalah bahwa Israel lolos ke Piala Dunia U20 bukan karena kebijakan politik. Israel lolos ke Piala Dunia U20 karena mampu menjadi runner up Piala Eropa U19. Artinya mereka lolos karena mengikuti kualifikasi yang sudah ditentukan syarat dan ketentuannya oleh FIFA sebagai induk organisasi dunia. Jadi kalaupun misalnya ada negara Gavatar, ada negara Wakanda yang kemudian lolos kualifikasi maka berhak untuk tampil di Piala Dunia, termasuk misalnya Palestina. Palestina kalau lolos kualifikasi maka akan ikut juga Piala Dunia, bahkan akan ketemu Israel juga, bukan mustahil. Kenapa? Karena semua ketika kita melakukan bidding Piala Dunia, kita sudah harus menerima kenyataan siapapun yang akan lolos ke putaran final Piala Dunia maka harus diterima sebagai peserta, termasuk di dalamnya Israel. Karena itu menurut saya yang harus dijalankan saat ini adalah bagaimana mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat kita untuk sama-sama melihat bahwa sepak bola itu bukan politik. Sepak bola adalah jalur olahraga, jadi kemudian jangan dikait-kaitkan dengan politik, walaupun misalnya kita disampaikan beberapa kali bahwa kita di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Ideologi ini buat Indonesia adalah ideologi yang mutlak, tapi tidak kemudian Israel datang ke Indonesia menjadi luntur ideologi kita. Ini adalah ideologi bangsa yang tetap harus dijaga. Nah, saya ingin menggambarkan juga dalam banyak hal, misalnya kita juga beberapa kali dihadiri oleh Israel Indonesia ini gitu. Dalam kaitannya olahraga, termasuk di dalamnya politik dan sepak bola. Dalam kaitannya dengan olahraga misalnya, pebulu tangkis Misha Zilberman itu tampil di kejuaraan dunia BWF 2015 di Istora Bung Karno Senayan Jakarta pada 10 sampai 16 Agustus 2015. Kemudian pebalap sepeda Israel Mikhail Yakovlev itu tampil di kejuaraan UCI Track Nation Cup 2023 di Velodrome yang dilakukan pada Februari lalu 2023. Kemudian pada Interparliamentary Union di Nusa Dua Bali pada 20 sampai 24 Maret 2022, Israel juga datang ke Indonesia. Bahkan kaitannya dengan sepak bola misalnya, pada 1969 Indonesia bertemu dengan Israel di kualifikasi Piala Dunia 1970 di eranya Gareng atau Sucipto Suntoro, kemudian Iswadi Idris, Muhammad Basri dan lainnya, Ipong Silalahi termasuk di dalamnya. Kita bermain imbang 1-1 ketika itu dan kita gagal lolos ke putaran final Piala Dunia karena kalah selisih gol dengan Israel. Artinya sudah banyak dalam banyak event kita bertemu dengan Israel termasuk di Olimpiade. Kalau kita mau menolak Israel misalnya, ya di Olimpiade kita nggak usah ikut saja sekalian gitu. Jadi jelas. Jangan kemudian berstandar ganda, giliran sepak bola banyak yang menolak, tapi di event lain itu dibolehkan. Oke, jadi Mas Akmal, Anda melihat penolakan ini dasarnya tidak jelas, emosional saja, atau bagaimana? Karena ini sampai selevel gubernur bahkan yang menyatakan penolakan secara resmi. Ya, yang pertama penolakan ini kan memang ada kaitannya juga dengan ideologi politik kita gitu kan. Apalagi kita juga punya sejarah dengan Palestina misalnya, hubungan persaudaraan lah. Termasuk di dalamnya ada Permenlu nomor 3 tahun 2019 tentang hubungan luar negeri oleh Pemda dalam bab 10 halaman khusus poin B nomor 150 kan disebutkan di sana bahwa kita tidak punya hubungan diplomasi dengan Israel. Yang kedua, kita tidak boleh mengibarkan bendera Israel termasuk di dalamnya lagu kebangsaan Israel. Jadi ada aturan ini. Yang kedua, terkait misalnya ya ini pemanasan mesin politik menuju 2024, isu ini sangat seksi dimainkan gitu kan. Sehingga kemudian yang sebenarnya saya tidak melihat Iwayan Koster ini menolak. Iwayan Koster hanya minta ketegasan dari pemerintah pusat saya pikir terkait dengan Permenlu nomor 3 tahun 2019. Kalau kemudian Iwayan Koster menerima, ini akan sangat bahaya dalam kaitannya dengan politik. PDI dianggap melindungi Israel dan akan menjatuhkan elektabilitas PDI. Ini kaitannya dengan politik ya. Jadi kemudian wajar menurut saya sih Iwayan Koster menyatakan menolak karena memang ada Permenlu nomor 3 tahun 2019. Tapi kalau kemudian tadi Pak Mahfud MD katakan semua akan diselesaikan baik itu faktor politik, kultur, budaya, bahkan kaitannya dengan agama, saya pikir Bali akan menerima karena memang sejauh ini hanya Bali yang cocok untuk menjadi tempat pertandingan Israel. Oke.
Menarik pandangannya Mas Akmal. Saya sapa Bang Arya Sinulinga, Exco PSSI yang sudah bergabung bersama dengan kami. Bang Arya, selamat malam. Apa kabar? Selamat malam. Ya, Bang Arya, ini ada Mas Akmal dari Save Our Soccer, juga ada Cak Nanto dari Pemuda Muhammadiyah. Oke, saya ke... Apa kabar, Mas Akmal, Mas Cak Nanto? Bang. Oke, siap. Sebelum saya ke Bang Arya, saya ke Cak Nanto dulu. Cak Nanto, saya melihat ada beberapa pandangan Anda yang juga cukup menarik dalam arti mencari jalan tengah dari polemik ini. Seperti apa Anda melihatnya? Ya, pertama saya melihatnya begini, Mas, bahwa sepak bola memang penyelenggaraan U20 ini kan relevansinya penyelenggaraannya adalah FIFA ya. Jadi dan PSSI ada IFOF yang juga menjadi penyelenggara di dalam proses ini. Bidding sepak bola U20 juga dimulai dari tahun 2019 ya, diperbarui tahun 2000. Lolosnya Israel juga baru tahun kemarin di tahun 2022 ya. Artinya tidak ada keinginan negara sebenarnya. Kalau memilih sebenarnya negara mungkin pengennya nggak usah ada Israel yang lolos kan kira-kira. Tapi kan proses seleksinya ini berjalan. Tapi memang harus dipahami juga bahwa ada aturan main kenegaraan yang saya kira penting untuk ditunjukkan sebagai jati diri bangsa juga gitu. Bahwa ini juga menjadi satu upaya bangsa ini melakukan lobby terhadap proses FIFA gitu kira-kira, karena walaupun kekuasaannya di FIFA. Saya selalu mengusulkan bahwa menolak timnas Israel U20 ke Indonesia sesuatu hal yang akan berakibat fatal ke proses penyelenggaraan sepak bola Indonesia. Tapi juga bukan berarti kita semena-mena langsung menerima begitu saja karena ada pembukaan undang-undang gitu kira-kira. Maka saya mengusulkan peraturan luar negeri itu saya kira menjadi penting, menjadi solusi yang harus didorong dan diminta oleh negara kepada FIFA gitu kira-kira. Misalnya salah satunya adalah tidak bisa main tapi dia tidak bisa memakai jersey negaranya gitu kira-kira. Bernyanyi lagu kenegaraan. Agar event ini kita sebagai bangsa Indonesia tidak dicederai, tapi kita juga tidak melanggar secara kasat mata pandangan publik terhadap proses ini gitu. Ini saya kira bagaimana sekarang penyelenggara khususnya PSSI juga meminta FIFA menyampaikan walaupun tinggal 2 bulan loh Mas. Nah, seharusnya dari kemarin ketika Israel lolos agitasi gerakan negara PSSI untuk menyampaikan situasi seperti ini agar walaupun saya yakin keamanan ditanggung tapi namanya ada sesuatu yang kecewa, khawatir kita malah membuat kenyamanan, keindahan, kerukunan bangsa ini tercabik karena proses olahraga U20 ini. Jadi Cak Nanto, Anda tidak langsung kemudian meskipun kemudian misalnya Israel ini lolos seleksi di luar dari politik dan lain sebagainya, bukan berarti Indonesia kemudian menerima begitu saja tanpa ada syarat begitu ya, karena memperhatikan sikap pemerintah Indonesia terhadap Israel, begitu Cak Nanto? Iya, karena banyak kebijakan FIFA misalnya Piala Dunia saja ada kebijakan lokal yang diaminin oleh FIFA. Olimpiade sebelumnya Rusia juga tidak diperbolehkan untuk mengikuti itu. Artinya ada ruang bagi negara untuk berkomunikasi, mencari solusi agar proses penyelenggaraan U20 ini sama-sama enak. Rakyat bergembira, penyelenggaranya juga bagaimana. Tapi ini tergantung komunikasi PSSI dan negara di dalam proses ini. Apakah mau ribut atau mau membuat nyaman atau seperti apa? Saya kira begitu. Kita coba tanyakan ke Bang Arya Sinulinga. Bang Arya, tapi sebelum saya tanya, tampaknya tampilan Zoom-nya Bang Arya ini harus agak diturunkan sedikit karena agak terpotong ini Bang. Kepalanya saja yang muncul di TV. Jadi minta tolong agak diturunkan sehingga bisa lebih jelas kita melihat Bang Arya Sinulinga. Oke, Bang Arya, jadi begini, PSSI tentu kita pahami posisinya sebagai panitia.
Tapi akibat dari penolakan-penolakan ini, ya tadi seperti tadi dikatakan oleh Cananto ya, bahwa PSSI mungkin bisa berkomunikasi dengan FIFA dan lain sebagainya. Bagaimana Bang Arya mencermati dinamika penolakan ini yang nanti bisa berdampak terhadap penyelenggaraan Piala Dunia U20 ini? Ini Mas, yang pasti ya tadi Cak Nanto juga bilang ini harusnya jauh-jauh hari gitu ya. Kita juga minta maaf nih karena pengurus PSSI kali ini baru sebulan Cak Nanto. Baru ini pun belum dilantik sama KONI. Udah langsung kita berhadapan dengan banyak hal-hal teknis yang memang harus kita kerjakan. Gitu. Tapi kan kita nggak boleh ngeluh gitu ya. Ini kami baru sebulan udah kita kerjakan semua. Kami harus nyiapin, bayangin lapangan aja udah kita harus disiapin semua gitu ya. Timnasnya juga harus kita siapkan semua. Apalagi ada 6 lapangan, kemarin dikatakan 4 lapangan bagus bisa, tapi 2 lapangan diragukan. Nah itu pun jadi memang itu kerjaan kita gitu. Itu kerjaan kami secara teknis lah ya. Yang memang kami harus menyiapkan semua urusan-urusan kesiapan teknis dari ini ya, dari apa namanya, dari persiapan untuk Piala Dunia ini gitu. Sebenarnya kami juga susah gitu ya untuk masuk ke dalam hal-hal politis gitu ya. Karena memang kami juga PSSI kan tidak di situ kewenangannya, bukan kita lari dari situ bukan, tapi memang kita bukan sana kewenangannya sehingga kita untuk menjawab hal-hal yang politis pun jadi susah gitu ya. Jadi sangat susah kita menjawab hal-hal politis karena memang itu juga bukanlah kewenangan kita gitu. Jadi karena kita lebih kepada kesiapan-kesiapan dan sebagainya gitu ya, hal-hal teknis untuk timnas lah gitu ya, dan juga penyelenggaraannya itu yang memang kami siapkan. Kemudian tadi soal dibicarakan ke PSSI gitu ya, itu pun akan dilakukan oleh ke FIFA gitu pun. Kita akan lakukan itu ke PSSI gitu ya, ke FIFA oleh PSSI pasti dilakukan, nggak mungkin nggak. Kita akan beritahu kondisi Indonesia bagaimana, tapi semua kan karena kami ini sama seperti IPU itu loh, International Parliament Unit atau apa itu namanya itu, Unity atau apa ya, Parlemen Dunia. Nah, yang kemarin Pak Bang Fadli John pun sama Mardani Alisera tuh ngomongnya adalah kita ini hanya penyelenggara, yang mengundang adalah IPU gitu. Posisinya sama ini sebenarnya. Jadi apa yang saya rasa teman-teman di DPR juga, baik itu PKS gitu maupun kayak Bang Fadli John, merasakan kok apa yang mereka rasakan, sama yang dirasakan oleh mereka gitu. Bahwa memang hari itu juga posisi PSSI itu sama seperti DPR RI, yaitu sebagai penyelenggara, pengundangnya sendiri adalah IPU. Nah, sama juga kayak kita. Sekarang ini adalah yang ngundang itu adalah FIFA gitu pesertanya. Kita ini hanya penyelenggara gitu. Tapi kami beritahu juga bahwa ini kondisi yang ada loh. Tapi kan problemnya adalah ketika nanti dikatakan ini kan kita yang mengajukan sebagai tuan rumah gitu ya. Kan udah tahu konsekuensinya gitu ya. Nah, ini yang kan tapi waktu dulu diajukan, problemnya adalah kita kan nggak tahu siapa yang lolos gitu ya. Baru tahu sekarang. Berapa tahun lalu, 2 tahun lalu, 2018 loh itu Mas. 2018 loh diajukan itu kan belum tahu kita. Kayak nanti lah ini kita mau bidding 2038 misalnya, 2036 Piala Dunia. Kan kita nggak tahu nanti apa yang terjadi 2030 sekian gitu. Nggak paham kita yang terjadi. Nah, tapi memang betul kata Cak Nanto, ini kalau akhirnya kita dianggap bahwa tidak mampu sebagai panitia penyelenggara, ini akan jadi sebuah problem besar bagi sepak bola Indonesia ya. Tidak hanya sepak bola loh, seluruh olahraga. Artinya apa? Ini kita nggak akan tahu berapa lama kita akan dihukum misalnya. Ini akan panjang hukumannya. Bisa panjang. Pemain kita nggak boleh main di internasional. Pelatih kita nggak boleh main di sana. Wasit kita nggak pernah main di sana. Bahkan yang namanya Liga 3, Liga 2, Liga 1, udah nggak ada lagi. Karena liga itu semua masuk dalam kerangka agendanya FIFA. Akibatnya yang ada nanti tarkam. Jadi kita nanti nggak lagi liga-liga itu, yang ada liga tarkam. Berarti kita kan drop banget nih. Dan kita pemain kita yang sebanyak totalnya sekitar 34.000 lebih. Ya, itu akan berhenti semua tuh. Jadi ada konsekuensi ya Bang Arya? Ada, dan itu kita nggak tahu tuh. 2012 ya, Mas Akmal ya, pernah terjadi kan kita di ban. Nah sekarang kalau gini terjadi kita di ban itu panjang, dan akibatnya sampai kapanpun Indonesia reputasinya dianggap bahwa dia tidak mampu untuk menyelenggarakan yang namanya
kejuaraan internasional. Olimpiade jangan harap lagi ada. Oke. Piala Dunia jangan pernah harap lagi ada. Oke. Jadi ini akan berdampak seluruhnya gitu. Dan ini membuat ya mati ini semua. Olahraga Oke. kita ya sepak bola kita mati dan sebagainya ya kita udah nggak punya lagi. Artinya kita udah siap nih kita dengan seluruh konsekuensi yang ada. Oke. Ini yang berat betul Oke. untuk kita ya. Dan Baik, Bang Arya. udah tahu dong kita. Ya, jadi dengan kata lain Pemain, kalau kemudian berapa pelatih ya, dan semua yang berkontribusi itu ada 500.000 orang yang di dalamnya tuh ikut berkontribusi terhadap liga-liga kita dan itu akan Oke. berhenti, Mas. oke. Itu Jadi Bang Arya, konsekuensinya akan berhenti semua. ya. Jadi ini terus terang ya, ini berat bagi kita lah, bagi kita Indonesia ini akan berat banget kayak gini kondisi. Dan tadi itu lagi, kalau kami kan cuma kembali lagi sama seperti teman-teman kayak Fadli John dan Bang Mardhani Alisera yang dari PKS ketika menyelenggarakan IPU di Bali itu mengatakan bahwa kami hanya penyelenggara, yang ngundang itu IPU. Nah, sama juga. Nah, tapi kenapa ketika kemarin itu mereka mengundang, apakah menyelenggarakan mereka santai aja menyelenggarakannya gitu. Sekarang kok jadi ribut gitu kan, jadi Iya. kita jadi bingung ini. Oke. Padahal kami cuma mau main bola. Jadi ada Kami kebingungan hanya mau di main Bang bola, Arya Sinulinga bukan main sekarang. Politik. Ya Mas Oke. Amal ya. Kita ini mau main bola loh. Oke. Kita mau main bola ini. Oke, Jadi bukan oke, untuk- kita break dulu. Saya mau ke Mas Akmal dan juga Cananto, nanti usai jeda saya yakin juga pasti ada tanggapan. Tapi Mas Akmal, apakah Anda sepakat bahwa jalan tengahnya adalah seperti yang disampaikan oleh Cananto? Oke, kemudian menerima timnas Israel, tapi ada syarat-syarat, tidak boleh menggunakan jersey negaranya misalnya, atau mengumandangkan national anthem-nya begitu. Apakah Anda melihat itu juga sebagai salah satu jalan tengah? Tapi dijawab nanti, kita break dulu. Kami akan segera kembali sesaat lagi.